Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Selama kita tinggal di muka bumi ini, kita selalu diperhadapkan dengan kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan seringkali. Bahkan kita diperhadapkan dengan orang yang menyebalkan, orang yang ngeselin, orang yang kelakuannya aneh-aneh. Bahkan kita diperhadapkan dengan orang-orang jahat, yang berniat jahat pun kita seringkali berhadapkan. Menipu, mengkhianatin, menusuk dari belakang, dan lain sebagainya. Kita selama tinggal di bumi akan ketemu orang-orang yang model kayak begini nih. Dan kita nggak bisa hindarin. Di dalam dunia kerja, bahkan di dalam dunia pelayanan, dalam gereja pun nggak semua orang bertobat. Tidak semua orang bertobat dan tidak semua orang kenal Tuhan. Kalau orang itu nggak bertobat, nggak kenal Tuhan, ya pasti berkelakuan jahat, bersikap jahat. Yang jadi masalahnya bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita bersikap. Kalau kita diperhadapkan dengan orang-orang yang modelnya seperti ini. Jangan sampai kita menjadi sama dengan mereka. Kalau mereka jahat, jangan ikut-ikutan kita jahat. Kalau mereka culas, jangan kita ikut-ikutan culas. Kalau mereka keji, kejam, jangan kita berbuat seperti mereka. Justru karena kita ini kenal Tuhan, justru karena kita ini percaya Tuhan, karena kita ngalami Tuhan, justru kita bersikap berbeda, berkelakuan berbeda, sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Selama kita tinggal di muka bumi, akan selalu ada orang jahat, akan selalu ada orang yang mengkhianatin, akan selalu ada penipu, akan selalu ada orang yang culas dan tamak serta serakah. Kita akan diperhadapkan dengan mereka. Bapak Ibu, kita meski bersikap benar di hadapan Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang model kayak begini, kita harus memiliki sikap seperti anak-anak kerajaan Allah bersikap. Tindakan kita, sikap kita, perbuatan kita itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau hari ini diperhadapkan dengan orang yang melakukan kejahatan, jangan balas kejahatan. Kalau ada orang mencaci maki, menuduh, memfitnah, nggak perlu balik caci maki. Justru kita melakukan sesuatu yang berbeda. Ngapain? Memberkati. Justru karena kita kenal Tuhan, kita dipanggil untuk jadi berkat. Bukan untuk mencaci maki, untuk merendahkan, untuk menyakitin dan lain sebagainya. Coba sekarang kita akan buka di 1 Petrus pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau ada orang berbuat jahat, biarin aja, ampuni saja. Serahkan saja sama Tuhan. Kita ini menjadi miliknya Tuhan, kita ini di pihak Tuhan. Tuhan yang bela kita kok. Tapi banyak di antara kita bela diri kita sendiri. Merasa lama nunggu Tuhan. Nunggu caranya Tuhan tuh lama. Kita udah terlalu kesel, kita terlalu jengkel, kita terlalu marah, kita terlalu rasanya tidak enak, rasanya menyakitkan. Kita ingin langsung membalasnya. Kalau kita buru-buru membalasnya, engkau nggak dapat pembelaan Tuhan, karena engkau sendiri sudah mendapat pembelaan atas dirimu sendiri. Justru kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang beracara. Biar Tuhan yang bekerja. Kita ini nunggu Tuhan dengan kesabaran, dengan penguasaan diri. Kalau ada orang yang berbuat jahat, jangan balas dengan kejahatan. Bagaimana kalau orang itu berbuat jahat yang setiap hari ngumpul denganmu, alias pasanganmu, atau suamimu atau istrimu yang setiap hari berbuat jahat? Apa yang harus kamu perbuat? Serahkan dirimu di hadapan Tuhan. Serahkan hatimu di hadapan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang bekerja, biar Tuhan sendiri yang berkarya. Jangan malah engkau membalasnya, melakukannya. Kalau ada suami yang jahat, memaki, malah kita balik maki. Atau istri yang cerewet, kita balik cerewetin. Masalahmu tidak selesai, masalahmu akan tambah ruwet, persoalanmu akan tambah rumit. Engkau malah kehilangan damai sejahtera. Berapa banyak di antara kita, ketika ada orang melakukan kejahatan terhadap kita, kita pingin balas rasanya. Nanti kalau kamu benar-benar balas, kamu kehilangan damai sejahtera dan kamu kehilangan pembelaan Tuhan. Justru Alkitab katakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini baca ayat ini mudah, dengar khotbah ini mudah, tapi pada prakteknya engkau perlu pikul salib sangkal diri, matiin daging. Karena kecenderungan manusia kalau disakitin, pingin nyakitin balik. Kalau suaminya selingkuh, pingin dibalas. Masalahmu gak akan selesai loh. Engkau akan ketemu masalah baru loh. Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, kita itu nggak jauh beda dengan orang dunia yang nggak kenal Tuhan itu. Justru karena kita ini kenal Tuhan, kalau ada orang berbuat jahat, kita disuruh malah mendoakan. Suruh memberkati. Inilah yang menjadi ciri khasnya kita ini sebagai anak-anak kerajaan Allah. Jangan ngikutin gaya hidup orang dunia. Disinggung sedikit, singgung balik. Direndahkan sedikit, rendahin balik.
disakitin balik. Orang berbuat jahat lebih balik. Itu prinsip setan itu. Saya sering kali dengar orang di sekitar saya itu ngomong begini. Orang-orang yang belum dewasa dalam Kristus maksudnya. Kalau mereka baik, saya akan baik. Kalau mereka jahat, akan baik jahat. Itu bukan prinsip kerajaan Allah. Itu prinsipnya orang dunia itu. Bahkan itu prinsipnya setan itu seperti itu. Justru kalau kita ada orang yang berbuat jahat, kita jauh lebih baik. Kita berkatin. Kalau ada orang berbuat baik, ya kita harus lebih baik lagi. Kalau ada orang yang berbuat curang culas, kita berkatin. Bukan kita malah berbuat jahat. Justru kita ini menjadi terang kemuliaan Tuhan. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak terang yang mencerminkan terang kemuliaan Tuhan. Yang orang lain yang gak kenal Tuhan bisa melihat terang kemuliaan memancar dalam kehidupan kita. Amin. Atau caci maki dengan caci maki. Kalau ada orang direndahin, dicampingi, kata-katain balik. Kita sering kali nonton tuh di media sosial. Ketika ada orang marah di jalanan atau marah, ribut, berantem, ketika dikata-katain gak terima, dia kata-katain balik. Dia serang balik. Bapak Ibu, hanya menunjukkan betapa bodohnya, betapa tidak rohaninya, betapa tidak ada pengendalian dirinya, betapa manusia daging yang mengendalikan. Justru kalau ada orang caci maki, kita diam saja kok. Orang mencaci maki kita itu kita nggak kurangan apa-apa. Hanya emosi kita tersulut, amarah kita terpancing. Tapi kalau kita bisa mengendalikan diri, ya kita diam saja. Toh harga diri kita nggak bisa direndahkan kan. Kalau kita ini udah punya standar yang tinggi, karena kita hidupin kebenaran, mau orang persalahkan, orang mau fitnah, orang mau tuduh, orang mau caci maki, orang mau melakukan apapun, kita tetap menjadi orang yang terhormat. Kalau sikapmu, tindakan menjadi orang terhormat, orang boleh merendahkan model kayak apapun juga, kamu gak akan tetap rendah loh. Kamu tetap jadi orang yang terhormat. Jadi gak usah pusing dengan kata-kata caci makian orang lain. Hidup kita gak ditentukan oleh perkataan orang lain. Hidup kita gak ditentukan oleh amarah orang lain. Hidup kita ditentukan oleh janji Tuhan kok. Janji yang kamu percayai, kamu hidupin kebenaran itu, dan kamu memiliki respon yang benar ketika setiap menghadapi persoalan dan masalah, bahkan cacian atau kejahatan orang yang terjadi dalam hidupmu, kamu memiliki respon yang benar, bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidupmu akan mengalami kemenangan. Hidupmu akan mengalami promosi dan peninggian. Engkau akan menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jangan balik caci maki dengan caci maki. Bukti bahwa kamu benar-benar jadi manusia yang dihakking. Kalau orang Kristen masih suka caci maki, masih suka meledak-ledak, gak terkontrol, artinya engkau perlu penguasaan diri dan engkau perlu nyerahin hatimu di hadapan Tuhan sepenuhnya. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Justru kita ini anak-anak Tuhan harus jadi berkat. Loh Pak, dia kan kurang ajar Pak nanti. Bagaimana dia injek-injek kita Pak? Kita harus kasih pelajaran. Buat apa? Kita ini punya Tuhan kok yang membela kita kok. Saya sudah sering kali diperlakukan buruk orang lain, padahal saya nggak lakukan apa-apa. Saya sudah pernah saksikan ini. Suatu hari saya ini difitnah gila-gilaan di hadapan para hamba Tuhan malahan. Berkali-kali, 2 kali. Yang lebih parah lagi di tahun 2000 saya difitnah gila-gilaan sampai diperlakukan buruk lah, dituduh yang ndak-ndak. Padahal saya ini tiap hari hanya doa, puasa, nyerahin hati saya sama Tuhan, mempersiapkan diri untuk pelayanan. Saya nggak ngelakuin apa-apa. Saya tulus melakukannya dengan baik. Saya minta maaf dan ternyata saya nggak ngapa-ngapain. Apa yang terjadi? Saya nggak bela diri. Saya minta maaf justru. Saya merendahkan hati saya. Tuhan bela saya. Pak Ibu, di tahun 2003 waktu itu ada berita di televisi di seluruh Indonesia disiarkan bahwa orang yang fitnah saya itu dia melakukan kejahatan yang mengerikan sampai ada korban nyawa dan dia sendiri mau bunuh diri dan akhirnya dipenjara sekitar tahun 2018 kalau nggak salah, baru keluar dari penjara. Ibu, kalau kita ini jalan sama Tuhan, kalau kita ini ngikutin apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan, Tuhan yang bela kita. Hanya kadang kita ini direndahkan, nggak enak rasanya. Kadang kita dicaci maki, nggak enak rasanya. Daging rasanya pingin balas. Daging rasanya pingin caci maki balik. Toh kalau kita caci maki, nggak ada gunanya. Mulut kita itu bukan untuk mencaci maki orang lain, untuk mengutukin orang lain. Mulut kita itu mengeluarkan berkat kok. Kalau mulutmu pingin berkuasa, yang keluar dari mulutmu harus kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat sesuatu yang ilahi. Justru kalau kita membalas orang yang berbuat jahat dengan kebaikan, di masa yang akan datang kita akan melihat kebaikan dalam kehidupan kita. Ada favor, ada perkenanan manusia dan perkenanan Tuhan. Kita akan disayangin Tuhan dan disayangin manusia. Ada hal ilahi yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Sikap hati kita ini harus benar. Kalau ada orang yang menyebalkan,
yang jengkelin, yang bencekno, tenang saja, sikap hati kita ini harus benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, meski memiliki cara pandang kerajaan Allah, ketika ada orang disakitin, ketika engkau mungkin disakitin, dilukai, kalau Yesus diperlakukan seperti itu, kira-kira Yesus mau lakukan apa sih? Ketika Yesus diperlakukan seperti yang kita alami, kira-kira reaksinya Yesus seperti apa? Bukankah kita ini harus bereaksi seperti Yesus, bertindak seperti Yesus? Jangan sampai kita melampaui tindakan kita dan akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Kalau kita menjadi ingin diubahkan menjadi sama serupa dengan Kristus, artinya kamu menyerahkan sikap tindakanmu, perkataanmu, perbuatanmu, reaksimu kepada Kristus sepenuhnya, supaya hidupmu semakin hari semakin dipakai Tuhan, diberkatin Tuhan, dan diubahkan Tuhan. Kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-10. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau engkau ingin melihat hari depanmu penuh kebaikan, hindari nih dari lidah yang jahat dan ucapan-ucapan yang menipu. Orangnya harus tulus, orang itu harus tulus. Apa yang dikatakan di bibirnya itu yang dari hatinya. Jangan mulut ngomong lain, hati ngomong lain, itu namanya menipu. Bahasa orang dunia namanya munafik, itu penuh kepalsuan. Orang itu harus punya integritas. Apa yang dikatakan bibirnya itu keluar dari hatinya. Bapak Ibu, kalau engkau ingin melihat masa depanmu penuh kebaikan, banyak hal kebaikan ini, engkau harus jaga lidahmu loh. Bapak Ibu, kita ini kadang deal bisnis sama orang itu karena perkataan kok, karena kepercayaan. Dari apa? Dari ucapan kita. Kalau dari ucapan kita nggak bisa dipegang, nggak bisa dipercaya. Orang mau percaya apa dengan hidup kita? Kita kan nggak bisa jadi orang yang nipu, terus-terusan, munafik, penuh kepalsuan. Padahal praktek hidup kita babak belur, kacau dan rusak. Apa yang bisa dipercaya? Bapak Ibu, kita ini meski jaga lidah bibir kita. Bapak Ibu deal bisnis dengan orang, kerjasama dengan orang, itu karena bisnis kepercayaan. Dimulai dari mana? Apa yang Bapak Ibu katakan, Bapak Ibu lakukan. Jangan malah sebaliknya. Kalau engkau ingin melihat bisnismu berhasil, pelayananmu berhasil, hubunganmu dengan keluarga berhasil, hubungan suami istri tambah mesra, hubungan dengan orang lain luar biasa, urapanmu semakin meningkat, hikmat pengertian ditambahkan dalam hidupmu, engkau harus jaga lidah bibirmu, harus selaras dengan firman Tuhan. Jangan memperkatakan hal yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan, hanya membuat engkau akan tambah babak belur, akan membuat hidupmu tambah kacau. Berjalan berserah penuh di hadapan Tuhan, engkau akan melihat hari-hari baik, hal-hal yang ilahi yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ini loh, orang-orang model ya begini ini gak suka berantem, gak suka gegeran, gak suka ribut. Orang itu suka berantem satu dengan yang lain karena memang gak ada pengendalian diri. Merasa harus dihormatin, merasa paling benar, merasa paling hebat. Sehingga ngapain? Ribut, gegeran, berantem, saling gigit, saling cakar, saling telan. Merugikan, gak mendatangkan damai sejahtera kok hal seperti itu. Kita harus berusaha mencari perdamaian dan mendapatkannya, hidup damai. Jadi berkat artinya. Kita dipanggil untuk jadi berkat loh. Kita dipanggil bukan musuhin orang lain, mencaci orang lain, menghakimi orang lain, menuduh orang lain, memfitnah orang lain, nyakitin orang lain. Kita dipanggil untuk jadi berkat. Dimanapun kita ditempatkan, kita harus jadi berkat. Karena tujuan Tuhan panggil kita jadi orang percaya, diurapin, diberkatin supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang, supaya orang itu bisa melihat kemuliaan Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Di ayat yang ke-12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Matanya Tuhan itu melihat orang benar. Di 2 Tawarik jelaskan, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang yang dapat dipercaya, yang sungguh berhati sama dia akan dilimpahi kekuatan dan kuasa. Ternyata di 1 Petrus pasal yang ketiga yang ke-12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar, orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kalau doamu ingin dijawab Tuhan, engkau ingin melihat breakthrough dan terobosan, engkau ingin melihat perkara ilahi yang ajaib dan dahsyat dalam hidupmu, mulai hari ini, mulai perhatikan sikap, ucapan, tindakanmu ini harus sejalan seperti yang Tuhan mau. Harus ngikutin kebenaran.
menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita akan melihat sesuatu yang ilahi yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Karena mata Tuhan sedang melihat kita, memperhatikan kita. Apa sih yang kita perbuat? Apa sih yang dalam hati kita? Bagaimana mungkin kalau di dalam hati kita jahat, penuh kepalsuan, nipu, muslihat, munafik, palsu, penuh dengan bohong. Terus kira-kira Tuhan lihat, apakah Tuhan berkenan? Apakah Tuhan disenangkan? Kira-kira apa? Kalau Tuhan dapatin hati kita itu busuk dan jahat, ya harusnya kita bertobat balik sama Tuhan. Sungguh-sungguh hidupmu akan melihat kebaikan. Selama ini engkau menikmatin hal yang buruk, yang jelek sepanjang hidupmu. Coba sekarang mulai balik sama Tuhan. Mulai bersikap benar, bertutur kata yang baik, memiliki etika dan tata krama. Orang akan melihat engkau dan tertarik dalam hidupmu. Tapi kalau mulutmu jahat, penuh makian, berbuat curang, tipu muslihat, dengki, iri, pemarah, ya siapa yang senang? Orang juga gak senang. Deket kamu takut disakitin. Malahan, hidup kita mau jadi berkat kok malah orang menjauh dari kita. Artinya perlu dipertanyakan tuh, berarti ada hal yang harus dirubah dalam diri kita. Coba kita lanjutkan di ayat yang ke-13-nya. Siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Baik Bu, kalau engkau berbuat baik, rajin berbuat baik, kira-kira apakah ada orang berbuat jahat? Pasti tetap ada. Tetap selalu ada orang jahat di sekitaran hidup kita. Dan kita pasti diperhadapkan dengan orang-orang sikapnya seperti itu loh. Tapi kalau kita sampai diperhadapkan dengan orang-orang model seperti ini, kita harus memiliki sikap hati yang benar, seperti yang Tuhan mau. Kita harus bertindak, bereaksi yang benar, seperti firman Tuhan. Di ayat yang ke-14-nya, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti, dan apa yang mereka takutin, dan janganlah gentar. Kalau kita sampai benar-benar mengalami penderitaan karena ada orang berbuat jahat atau hal-hal yang buruk menimpa kita, kita harus benar-benar tetap memilih hidup di dalam kebenaran. Kita harus menjadi orang yang benar-benar berbeda. Di ayat yang ke-15-nya, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan harus kita tempatkan jadi nomor satu dalam kehidupan kita. Benar nggak Tuhan jadi nomor satu dalam hidupmu? Kalau Tuhan yang jadi nomor satu dalam hidupmu, engkau akan berjalan bertindak seperti kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau dirimu, egomu, amarahmu, emosimu, harga dirimu yang menjadi nomor satu, engkau jadi orang yang gampang tersinggung, gampang marah, gampang sakit hati, pingin balas dendam, mudah kecewa, pingin nyakitin balik, pingin melakukan hal yang buruk, dan lain sebagainya. Karena apa? Fokusmu bukan kepada Tuhan, fokusmu kepada dirimu sendiri. Orang yang fokusnya pada diri sendiri menjadi orang yang egois, menjadi orang yang tamak, menjadi orang yang serakah. Yang jadi pusatnya bukan Tuhan tapi dirinya sendiri. Segala sesuatu fokusnya keuntungan diri sendiri. Padahal kita harus berpusatkan kepada pribadi Tuhan. Kalau fokus kita Tuhan, kita akan mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Tentunya isi hati Tuhan, kemauan Tuhan, kehendak Tuhan yang kita mau lakukan dan kita kerjakan. Kita ingin menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan lebih dari apapun juga. Kita akan menjadi orang yang berbeda dari sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Bapak Ibu, orang itu melihat kita itu dari apa sih? Dari karaktermu tuh, dari sikapmu, dari tindakanmu, dari reaksimu. Orang melihat, lu bener gak ngikut Yesus? Lu jadi orang Kristen kok kayak begitu? Apa rahasianya? Karena apa? Kita ngidupin kebenaran. Tapi kalau engkau jadi orang Kristen, tapi kelakuanmu persis seperti orang dunia, mulutnya persis seperti orang dunia, kelakuannya seperti orang dunia, ya gak menarik, gak ada yang menarik sama sekali. Bahkan malah cenderung menjengkelkan. Kita harus menjadi orang yang berbeda, sungguh-sungguh berbeda, hidupin kebenaran, berjalan dalam kebenaran, menyenangkan hati Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Sekarang yang jadi masalahnya, orang itu melihat apa melalui kehidupan kita selama ini. Selama ini sikapmu seperti apa? Kalau engkau ingin mengharapkan pasanganmu yang belum bertobat itu bertobat, ya kamu yang harus berubah. Sikap hatimu yang berubah, kelakuanmu yang berubah.
tunjukin bahwa engkau sudah berubah sehingga pasangan melihat benar-benar berubah. Dibutuhkan ini pikul salib sangkal diri mati daging. Karena kecenderungan daging kita, kalau ada orang bikin kesalahan, kita langsung bereaksi. Kita memaki, kita menghakimi, kita menuduh, kita merendahkan, dan lain sebagainya. Tapi kita mulai hari ini berubah. Ketika ada orang bikin kesalahan, kita lihat dengan kacamata kasih Kristus. Ketika ada pasanganmu bikin kesalahan, jangan buru-buru dihakimi. Tenang saja, serahin sama Tuhan. Kalau kamu buru-buru menghakimi, malah ribut, gegeran, dan berantem, pasanganmu gak berubah, malah kepahitan dan sakit hati. Berapa banyak orang bersikap seperti itu. Kita itu kecenderungan daging kita, kalau ada orang bikin kesalahan, kita coba buru-buru menghakimi, buru-buru menuduh, merendahkan, pakai ayat, disakitin, dituduh, dan diperlakukan buruk malahan. Apakah dia orang bertobat? Tidak bakalan bertobat, justru malah kepahitan. Malah bisa jauh meninggalkan Tuhan. Kita mulai pakai kacamatanya Yesus. Ketika Yesus ketemu perempuan yang sedang berzina, dia tidak hukum, dia nggak lemparin batu, justru dia ampuni dosanya. Ketika Yesus ketemu dengan perempuan yang suka kumpul kebo, suaminya banyak sekali, apakah dihakimi? Dia tidak dihakimi. Tapi kita hari ini ketika melihat orang lain bikin kesalahan, pendeta lain bikin kesalahan, pasangan hidupmu bikin kesalahan, langsung kita pakai kata-kata yang sadis, kata-kata yang kejam, kata-kata yang nyakitin, pakai ayat firman Tuhan lagi. Itu kamu sudah melebihi Yesus menurut saya. Tidak heran hidupmu gak jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Merasa kamu paling suci dan benar sendiri, sehingga kamu berhak melempari batu orang lain. Itu tidak benar tuh di hadapan Tuhan. Kita mau belajar kok, jadi orang yang sungguh-sungguh memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita dapat menjadi orang yang jahat, orang yang kelakuannya buruk, sikapnya jelek. Kita harus menjadi orang yang berbeda, mencerminkan kemuliaan Tuhan, sehingga orang tertarik dengan Yesus yang manifestasi dalam kehidupan kita. Amin. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini mengubahkan hidupmu, mengubahkan hatimu, dan kau ambil keputusan yang benar, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman ini terpahat dalam loh batin kami paling dalam, dan hidup kami mengalami kemenangan, breakthrough, dan terobosan. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan, berkat-Mu berkelimpahan. Mereka ubahkan dalam hadirat-Mu, mereka jamah, mereka berkati. Dan apa yang dikerjakan Tuhan, tangannya Tuhan berkati secara ajaib dan luar biasa. Mau berdoa orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi, seperti aku doakan dan katakan, biar segala kemuliaan, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. We thank you. We praise you. We adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari ini untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat-Mu. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8, 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama, lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini.
Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua. Igini nanamu sininya nana igunamore iminyana nalamu Engkau diagungkan, inamu nalamu ibini-biniana inimye kami mencintaimu, siang hari ini kami bawa hati kami jadi korban yang menyenangkan hatimu. Yang manis, kami mengasihimu, kami mencintaimu. Tuhan, berembus dengan kuasa-Mu. Buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Yesus,
Tuhan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun. Dalam nama Yesus. Jesus name. Go. Feel. Penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadiratnya siang hari ini, nikmati hadiratnya, nikmati hadiratnya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadiratnya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Dua. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Go. Marahlah pakai. Terus. 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 Take it. Touch in Jesus name. Jesus name. Gelombang itu semakin kuat. Now. Kami mengasihimu, kami mencintaimu, dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus. Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan.
kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Dan ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh. Bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago. Tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan. Lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja. Kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore, ikinimia naralama. Engkau dipuji, Engkau ditinggikan. Orang-orang ini menyembahmu. Oh Yesus, inana lama naramu, inamo senara lamandaraba. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ikiniana nanalamaya. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Ikinana nano. Siniere mereme. Inamora.
Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapat menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakang ini? Kalau anakmu punya kebutuhan, pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen itu seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar, proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkoreksi sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula. Khotbah yang manis-manis nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful. Berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil. Jadi businessman, businesswoman yang berhasil.
Kerjain apa-apa berhasil kanan. Kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan itu nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja, ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.